mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Prabowo dari luar pemerintah. Jadi kalau karir politik ya redup lah. Efisiensi, bukan ganti posisi. Jadi bukan ganti pemain gitu loh, mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan yang boros kan, yang bocor yang selama ini selalu Pak Prabowo mengungkapkan. Dan akankah Danantara bernasib sama dengan 1MDB? nah itu kan kalau kita lihat yang dari sisi pesimisnya. Tapi kan ada juga yang sovereign wealth fund-nya bagus. Kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang No Gelap-Gelap. Tapi auranya masih agak gelap ya, walaupun THR udah cair. Itu yang udah cair. Yang belum banyak juga. Tapi kabarnya banyak yang nggak belanja-belanja kayak tahun-tahun lalu. Bahkan katanya diperkirakan angka mudik ini berkurang 24% karena ya lagi sulit gitu masanya. Saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Maroto Sigit. Saya Pung Purwanto. Ada co-host kita. Saya Sandiaga Salahuddin. Kemana aja nih ya? Apa kabar Pak Sandi? Baik. Sibuk apa sekarang? Nisa, saya back to business. Jadi back to basic. Dan sudah hampir mau masuk bulan kelima ini. Saya melihat keadaan ekonomi kan banyak tantangan ya. Jadi perlu dorongan dari sektor dunia usaha dengan terobosan-terobosan. Karena yang dibutuhkan itu kan lapangan kerja. Bahasanya halus ya. Ekonomi perlu tantangan, masih menantang dan perlu dorongan. Kan harus optimis. Kalau yang kan ekonomi lagi lemah gitu kan. Ya sebetulnya namanya mirip podcast ini kan. Kan sebetulnya kan ini kan gelap banget gitu tapi kita bikin terang. Oke. Namanya Sobat Terang. Oke. Pak Sandi, sekarang back to business. Kalau dipanggil lagi untuk urus negara, tertarik? Pertanyaannya bukan kalau kan, karena sudah lewat kan kemarin penentuannya sudah lewat begitu penentuan dari kabinet kita sangat mendukung banyak teman-teman saya di sana. Misalnya. Habis lebaran loh Mas. Hah? Habis lebaran kabarnya. Jadi Santer. Isunya udah santer. isu santer. Iya. Saya emang gak dengar. Aduh. Masa? Walaupun santer tapi tidak dengar. Tapi pada Biasanya langsung dipanggil kayak gitu. ada beberapa proyek yang cukup besar. Jadi saya bagi 3. Ada di seperti yang dulu kita kembangkan sebelum masuk di pemerintahan tuh investment di equity. Ini sekarang karena keadaan ekonomi berat banyak pengusaha yang butuh tambahan equity, tambahan pendanaan. Ini sekarang saya lagi fokuskan. Yang kedua juga karena banyak startup yang masalah sekarang, saya fokus di venture builder, venture consultations. Jadi konsultasi agar usaha mereka tetap bisa sustain. Tapi kabarnya mau roadshow juga nih. Ya, keluar ini. roadshow keluar ini karena saya melihat ada potensi di beberapa sektor ya, terutama mengenai green economy dan new economy ya. Ini masih, Indonesia ini masih fundamentalnya masih kuat. Jadi dari segi pertumbuhan kita sekitar 5%. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kita masih bisa menunjukkan keyakinan bahwa kita akan tumbuh 5%. Ini banyak investor yang ingin dengar, makanya saya mau roadshow saat libur lebaran, jadi kita nggak libur tapi kita gaspol, kita ingin membrief para investor di Hong Kong sama di Shanghai. Jadi mereka melihat masih prospek ini Indonesia. Mereka mau dengar, mereka dengar ngelihat dulu ya. kan sebetulnya kan mereka membacanya, ini kan keberlanjutan ekonomi Indonesia dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Dan itu yang digaung-gaungkan kan. Tapi begitu berganti kepemimpinan Oktober 2024 lalu, narasi yang tersampaikan ke publik atau yang mereka tangkap nih para investor, ini banyak perubahan. Nah ini yang saya harus jelaskan ke Apa sih yang kenapa narasinya jadi banyak perubahan? Apa yang Pertama, waktu Pak Jokowi itu kan sangat detail
bahwa Indonesia akan membangun infrastruktur. Jadi fokus kita waktu itu adalah membangun infrastruktur. Karena ada 3 pilar itu kan infrastruktur, investasi di SDM, sama penguatan institusi kan. Itu yang selalu digaungkan untuk kita bisa masuk ke era Indonesia Emas, Indonesia Maju 2045. Kalau infrastrukturnya narasinya, oh karena pemerintah nggak punya budget harus berhenti. Ini kan harus dijelaskan ke investor. Enggak berhenti pembangunan infrastruktur. Tapi yang akan lebih banyak berperan pembangunan infrastrukturnya itu adalah swasta. Yang membangun, udah banyak kok swasta bisa membangun Artinya, infrastruktur. gaung efisiensi cukup terdengar juga ya? Efisiensi ini Sehingga- bagus karena sebetulnya kan government itu Ya. mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu dan yang boros kan, yang bocor yang selama Ya. ini selalu Pak Prabowo mengungkapkan dan nggak berubah tuh dari 2014 waktu saya jubir Ya. sampai sekarang kan dia selalu bilang bocor. Ya itu yang 30% itu yang mau ditutup. Oke. Ini harus disampaikan kepada investor, bukan dari anggaran yang berkualitas yang dikurangin, tapi anggaran yang misalnya studi banding, perjalanan dinas, yang gitu-gitu. Kayaknya istana butuh orang kayak gini. Nah itu. Supaya investor pede gitu ya. Kayaknya Danantara butuh. Saya barusan mau ngomong itu tuh. Iya. Kok mirip sama sebelah ya? Kok nggak bareng aja ya? Teman sepermainan kan Antara padahal. temen kecil, Besti kan? masa besti, sampai sekarang udahlah dia tugas di situ. Sandi Pak Rosan. di tempat yang lain. Tapi kalau fusion kan Fusion ya saya dari luar lah fusionnya. Masa dua-duanya nanti yang ngurus bisnis siapa? nggak boleh ada matahari kembar. Nggak boleh. Mas Andi. Nanti kalau ketemu di Hong Kong, ketemu di China nggak apa-apa lah. Boleh lah kalau Sama-sama meyakinkan investor kan? ya sama-sama Tugasnya tugasnya bagi-bagi tugas. Kalau menurut Mas Sandi, kita ada kendala nggak dalam hal mengkomunikasikan pesan dari pemerintah untuk disampaikan ke publik, baik dalam negeri maupun investor luar negeri? Sebetulnya nggak perlu ada kendala karena program-programnya Pak Prabowo nggak ada yang baru. Kalau ngikutin benar ya dari 2014 ke 2019 dan ke 2024 sekarang masuk 2025 itu konsisten sekali. Jadi kalau untuk saya apalagi yang pernah menjadi jubir dia, menjadi calon wakil presidennya, nggak ada yang baru. Ini semuanya adalah sesuai dengan apa yang pernah disampaikan. Dan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi ini yang harus ditekankan benar-benar sehingga investor itu merasa nyaman. Pak Sandi, apa sih yang buat investor kemudian jadi wait and see? Apakah masalah pemberitaan korupsi yang kayak Masif. bertubi-tubi gitu loh? Saya lihat Ngaruh nggak sih? pertama adalah situasi eksternal. Kalau kita lihat kan situasi global, Oh, iya. ini para investor kalau kita bagi ya investor luar negeri itu harus reposisi kan, dia melakukan penyesuaian karena mereka harus merotasi dengan kebijakan Trump dan kebijakan berkaitan dengan geopolitik dan perang dagang. Kalau investor dalam negeri itu ya mereka wait and see karena mereka kan akan berinvestasi tapi mereka ingin kejelasan kan. Nah ini yang harus disampaikan dalam bentuk narasi. Narasinya bahwa fokusnya apa nih? Kita ingin dunia usaha, nah kemarin dipanggil tuh pengusaha-pengusaha ke istana itu udah bagus. Dan ini awal yang paling tidak menunjukkan bahwa pemerintah ingin merangkul dan memberikan penjelasan dan informasi yang akurat kepada para investor gitu untuk terus berinvestasi. Karena engine kita untuk pertumbuhan kan lokomotifnya kan konsumsi, Betul. investasi, Investasi, konsumsi. ekspor impor dan anggaran pemerintah kan. Nah ini yang pertama nih bahwa ya ada daya beli yang menurun, kita bisa fokus kepada konsumsi rumah tangga yang masih bisa bertumbuh. Yang kedua investasinya ini harus digenjot. Kayaknya Mas Sandi bisa ya menerjemahkan programnya Pak Prabowo ya. Makanya itu. Harusnya Butuh sih ya. dibantu ya. Narasinya sih oke ya. Oke. Ya kan Pak Prabowo efisiensi kehilangan kan? misalnya nih efisiensi itu kan nggak ada yang baru juga. Ini kan udah sering diumumkan sama dia. Tapi Mas Sandi. Waktu debat-debat itu kan Lain ya. Kalau yang menjelaskan Mas Andi lain. Iya. Lain orang. Lain loh. Itu Mas Sandi. Namun Ada yang narasi menjelaskan yang malah bikin marah loh. Ada loh Mas. Nah, yang tadi kan Dia kayaknya menghindar terus. tadi yang korupsi itu.
itu kan bagus banget. Saya malah punya data bahwa dari sekian program Pak Prabowo, termasuk MBG dan lain sebagainya, yang paling dapat apresiasi masyarakat itu yang bahwa Pak Prabowo tegas untuk menindak korupsi. Dan itu kan konsepnya dia, strong government, firm leaders. Saya tuh selalu Cocok kayaknya nyampaikan. udah. Iya udah. Angle-nya itu loh. Pas. Tapi Mas Andi, narasi yang Angle. diterima masyarakat adalah, pemerintahnya nggak benar. Iya. Berita korupsi tiap hari, rakyat capek. Justru di sosmed tuh yang rame itu. Nah, Bukan narasi. yang harus justru- disampaikan itu adalah ini program utamanya Pak Prabowo untuk Detoksifikasi. meningkatkan efisiensi. Bukan ganti posisi. Jadi bukan ganti pemain gitu loh. Nah ini kan yang akhirnya berbahaya kalau disampaikan bahwa ini sebetulnya hanya untuk bertukar pemain gitu. Nah itu. Ini yang harus disampaikan. Oh itu. Ini yang membuat tagarnya kabur aja dulu. Sama Indonesia gelap gitu Bang. Ya kabur aja dulu dan Indonesia gelap juga nggak perlu ditanggapi secara Iya. negatif Iya, dan iya, lain bener. sebagainya kan. Bener. Ini sesuatu yang natural gitu loh. Kalau kan ada habis Beda. gelap terbitlah terang. Ini kayak podcast ini. Ini kan nih. kayak Bikin habis terang. gelap terbitlah terang. Memang agak gelap orang namanya juga semuanya dalam ekonomi global seperti ini. Tapi gimana caranya kita bikin terang gitu loh. Kan source of hope atau Iya. harapan itu harus terus dibangun. Tapi pesimisme yang muncul di sosmed itu, ini rupiah anjlok. Bahkan Saham. melebihi rekor ketika Krisis krisis moneter 98. Hmm. Kan orang yang nggak ngerti itu langsung otaknya, wah kita akan balik lagi kayak krisis kayak dulu. Kemudian dimunculkanlah gambar-gambar ketika kerusuhan ketika itu. Iya. Akankah Indonesia balik lagi seperti itu? Saya nggak melihat ini Indonesia jauh lebih solid secara ekonomi. Nomor 2 politiknya sudah lebih stabil. Kita sudah ada dalam kontestasi demokrasi yang sudah semakin matang. Dan pemerintahan ini sudah mendapat dukungan yang luar biasa. Misalnya nih, Pak Prabowo memiliki tingkat kepuasan 80% itu. Ya. Pernah loh ada presiden sampai 80%. Pak Prabowo ya 80%, Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Tingkat kepuasan 80% ini yang paling dekat itu Pak Jokowi kalau nggak salah 70 sekian. sekian 78 ya. 78. 78 ya paling tinggi ya. Ini 80 gitu. Nah, PR-nya karena begitu ini Pak Prabowo 80%. Begitu diturunkan ke pemerintahan, tingkat kepuasan garis miring kepercayaannya itu turun dari 80 ke 60 gitu. Begitu diturunkan kebijakan, ini udah di bawah 50. Berarti udah lebih dari setengah orang yang sangat mengkhawatirkan kebijakan-kebijakan ini. Ini tugasnya gimana seluruh Indonesia Incorporated ini memberikan rasa percaya kembali bahwa iya kita sekarang sama-sama nih menghadapi situasi ini. Dan kuncinya harus bersatu. Ini kayaknya FYP gue yang salah nih. Kalau ngomong-ngomong Iya, beliau gue tuh salah kayaknya. kayaknya Indonesia tuh optimis Adem. banget. Iya, iya. Adem banget ya. Terakhir Banyak PR tapi, Iya. banyak Iya, PR. terakhir komunikasi sama Pak Prabowo kapan, Mas? Udah lama banget enggak. Terakhir mungkin, mau lebaran ini. Apa yang dikomunikasikan? Nih, San mampir dong gitu. Oh, enggak pernah. Gini loh. Enggak pernah ketemu. San, bantu dong. Bantu Itu kira-kira. Pak. Kalau bantu nggak usah diminta saya udah bantu. Oh, tuh. Bro mampir lah gitu. Nggak usah diminta saya udah bantu. Ngopi dulu lah. Balang. Gimana caranya bikin terang? Oh persis nih. Tapi nggak pernah diajak atau dikontak untuk Oh enggak, saya Tanyain waktu pendapat gitu. pamit, udah mau balik ke bisnis, saya udah sampaikan dan ya sekarang saya membangun usaha dan saya melihat tim yang sudah ada ini tinggal diperkuat lagi. Ini kan mereka baru bekerja sama Pak Prabowo kan, kalau saya udah lama Ya, sekali. justru itu sebelumnya. Mas Andi. Pak Rosan ini salah satu yang cukup lama loh kerja sama Pak Prabowo dari awal Iya. tahun 2000 sama saya waktu menjadi konsultan di keuangannya grup bisnisnya Pak Prabowo. Jadi
Pak Rosan salah satu orang yang udah lama kerja sama Pak Prabowo. Hmm. Jadi ini yang udah ngerti-ngerti apa cara pola pikirnya Pak Prabowo dan cara kerja beliau. Tapi Pak Sandi, kalau melihat Pak Sandi ini kan pengusaha udah lama ya, udah terus sekarang sibuk roadshow membina pengusaha-pengusaha muda. Optimisme di kalangan pengusaha itu seperti apa nih sekarang? Dalam posisi sekarang ya, karena kita kan juga tadi nyebut ada PHK di mana-mana, terus kemudian prospek kemarin IHSG juga turun. Gimana sih sebenarnya kalau di lapangan ini fakta lapangan, kalau fakta yang muncul di media kan beda nih. Sepesimis itukah? Apa Karena dari IHSG dunia usaha ini gimana ini? IHSG turun cuma di kita aja. Sementara di tempat lain tuh Naik. jauh semua. Itulah yang bikin- terjadi. Itu kenapa? Mungkin kalau Mas Andi yang jelasin. Kita Nah, Gaduh. langsung paham jadi nih. ini. Nah, Jadi kan selalu kan poin karena global. Hmm. Nah, yang terjadi pada hari Selasa itu Ya. yang kita sebut sebagai perfect storm. oh, Yaitu ada badai yang terjadi yang ada hanya di Indonesia. Badai itu terjadi karena akumulasi daripada berita-berita sebelumnya, akumulasi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akumulasi dari apa yang dibicarakan oleh para investor, akhirnya terjadi di satu hari itu. Tapi yang tidak berubah kan kita udah tahu, era VUCA itu kan fee-nya itu adalah volatility. Nah, volatility-nya biasanya kan 2-3% ini naik turunnya. Sekarang lebih dari 5% karena akumulasi daripada berita itu, dan ada konon kabarnya ada 1-2 perusahaan yang turunnya cukup dalam pada pagi. Sehingga men-trigger bahwa yang lain Kekhawatiran. itu kekhawatiran ada margin call. Bahwa ada berita sebuah perusahaan besar nggak bisa memenuhi kewajibannya. Dan ini kan rumors. Sehingga harga sahamnya jatuh sampai 50%. Dan itu akhirnya nyebar kan, itu kan paling cepat tuh. Oh, gitu. Itu satu, terus Ya. mereka bilang, oh sebentar lagi lebaran nggak bisa dagang, nggak bisa, ini kita take money out aja dulu gitu loh. Makanya sahamnya sangat turun, dan kita memang harus terbiasa volatilitas ini di angka sekarang gitu 6.000, 6.500. Kemarin naik 3% misalnya, ya kita udah harus biasa gitu loh. Naik 3%, turun 3%. Kalau dulu kan kira-kira range-nya Wah. itu antara 1 1 sampai sampai 2. Kenapa harus biasa Mas Andi? Yang ini era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ada pola keseimbangan baru berarti. Ada new normal, inilah new normal kita. Berarti Kita 5% mesti- itu akan jadi normal ya? Nah, authority udah langsung menyesuaikan, makanya kan buyback udah diperbolehkan. Dan yang paling tahu saham daripada nilai saham yang ada di pasar itu kan ya pemilik perusahaan sendiri. Kalau dia perusahaannya bagus, dia masih optimis, dia lihat masih cash flow-nya masih cukup kuat, ya dia berinvestasi di sahamnya sendiri. Nah, itu policy response yang menurut saya tepat. Nah, bicara mengenai optimisme, ini ada disconnect antara apa yang terjadi di akar rumput yang masih melihat nih, ekonomi Indonesia kan tumbuh 5%. Iya. Kecuali kita ini benar-benar udah nggak tumbuh lagi. Tapi di saat tumbuh itu ada beberapa data-data seperti PHK mulai terlihat. Ya. Terus kita udah melihat daya belinya melemah. Nah, perusahaan-perusahaan ini menyesuaikan. Tadi baru pitch nih, ada 5 pengusaha pemula di program kita inkubasi. Mereka masih menawarkan investasi karena usaha mereka ini meningkat, terutama di beberapa sektor yang masih ada peningkatan penjualan. Misalnya F&B. F&B itu yang di level bawah itu masih ada peningkatan penjualan. Jadi misalnya kalau yang di level 200 ribuan ke atas itu per meal itu memang susah jualnya. Berat. Tapi mereka ini tadi para pengusaha-pengusaha pemula ini produk-produknya itu rata-rata tuh antara 40 sampai 50 ribu rupiah. Itu masih banyak. Itu mereka masih meningkat dan angkanya tuh 5 sampai 7%. Mereka perlu investasi untuk bikin dapur, terus bantu untuk jaringan distribusi. Jadi masih ada pertumbuhan, masih ada optimisme. Nah, tinggal kita mengamplifikasi aja. Sehingga kan ini kan
turun nih karena kelunturan percaya terhadap keadaan pasar modal Indonesia. Ini harus kita reverse dengan sektor real, di mana 97% lapangan kerja itu kan dari UMKM. 61% sumbangsi ekonomi kita juga dari UMKM. Bahwa UMKM ini masih bertumbuh. Gitu. Paling tidak dalam angka sekitar 5% yang menjadi konsensus pertumbuhan ekonomi kita. Itu dia kabarnya. Banyak PHK, tapi di sisi lain sebenarnya penyerapan juga tinggi. Penyerapan tinggi. Gaungnya nggak terdengar aja. Betul, dan kalau kita lihat misalnya di sektor kesehatan itu masih bertumbuh. Di sektor energi baru terbarukan masih ada pertumbuhan. Jadi tinggal kita nih bantu nih, kan podcast ini bagian daripada new media kan. Ya. Podcast ini yang perlu menyampaikan, tapi memang berita-berita yang ya kira-kira negatif itu ya harus kita counter dengan berita-berita yang positif sehingga balance semuanya. Meskipun memang ada beberapa fakta yang memang kayak misalkan 2025 ini sampai Februari udah 40.000 orang kena PHK. Banyak pabrik yang tutup. Sementara new investment belum terlihat tanda-tandanya. Nah, yang kayak begini-begini kan nih kita belum melihat apa sih langkah konkretnya untuk mengatasi ini semua. Badai PHK. Ya, badai PHK. Saya pernah gitu. ngobrol nih waktu itu. Yang mesti diselamatkan itu yang di PHK. Karena perusahaan itu kan pasti akan ada up and down. Ya. Ya. Tapi yang kehilangan pekerjaan ini kan PHK. Kalau saya akan invest di teman-teman yang di PHK ini. Dan di sini pemerintah harus hadir. Di mana pemerintah harus memberikan pelatihan dan peningkatan skill mereka dan penyesuaian skill yang dibutuhkan. Karena misalnya sekarang udah pivot dari teknologi yang lama ke teknologi yang baru. Mereka harus disiapkan skill set apa gitu loh. Skill up-nya ya. Skill mereka misalnya dia mesti belajar bagian baru daripada industri fashion yang sudah tidak lagi seperti yang lama-lama gitu. Dan kalau permintaan dari domestik terutama ya mengenai fashion memang agak sedikit turun karena daya beli. Tapi secara overall ya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kita ya sekitar 5%. Jadi akan ada penyesuaian atau adjustment para ya kayak misalnya industri media, ada satu media tutup gitu. Kan tiba-tiba ada 100 wartawan yang nyari kerja kan. Ya. Tapi kan terserap 30 di sini, 20 di sini. Oper-oper. Ya. Ya, oper-oper kan. Dan ini ternyata yang bertumbuh media yang ini. Jadi ya bisnis akan mencari bentuk. Nah, pemerintah di masa transisi ini harus memberikan insentif kepada mereka yang mungkin dalam waktu 6 sampai 9 bulan ini nyari kerja. Harus program yang dulu Pak Jokowi lakukan prakerja itulah yang dianggap salah satu program yang paling berhasil. Bisnis ini yang harus akan mencari bentuk. Bisnis akan mencari bentuk. Nah, tinggal skill daripada para pekerjanya ini yang harus ditingkatkan. Jadi Kemudian itu yang utama ya, menciptakan lapangan kerja. Betul. Pengumuman dari Menkyu, defisit anggaran. Walaupun ada tapinya, tapi masyarakat tuh nggak mau dengar tapinya, Pak Sandi. Ini pola komunikasi sih menurut saya salah satu yang menjadi concern, makanya nanti di roadshow ke depan ini yang harus lebih dijelaskan adalah kaget rata-rata. Jangankan masyarakat, netizen kita yang lebih mendalami kok defisitnya begitu besar gitu loh. Ada apa nih di belakang ini kan komoditi memang turun. Terus ada juga dari segi pengumpulan pajak dengan sistem yang baru mungkin akan ada delay. Tapi ini harus dijelaskan karena kalau tidak dijelaskan mereka pasti bertanya-tanya. Nah, penjelasannya itu memang harus gampang dicerna, pendek untuk yang publik yang bisa dijelaskan. Tapi kepada para investor ini harus betul-betul detail penjelasannya bahwa jadi ada dua pilar ya. Satu penjelasan komunikasi publik yang kepada masyarakat secara umum,
Tapi yang untuk kepada para analis, para ini tuh harus jelas bahwa ini dropnya seperti apa, terus projection kan kita harus lihat di balik hype itu kan ada hope. Nah hope itu seperti apa proyeksi untuk tahun ini. Saya yakin sih kalau dijelaskan dengan baik, Indonesia secara fundamental kan ekonominya akan ekonomi G20 loh. Ini ekonomi G20 loh. Jadi ini ekonomi yang cukup besar dan diperhitungkan. Ini akan terus menjadi acuan bagi para investor. Sekarang mereka lagi wait and see semua. Nah ini gimana caranya mereka nggak wait and see dan mulai masuk ke... Sepertinya banyak pertanyaan yang tidak terjawab ya. Iya. Jadinya memunculkan ya kekhawatiran yang berlebih. Gitu. Sama narasi baik yang tidak tersampaikan. Yang menjawab itu sedikit, jawabannya nggak kena lagi. Nah, ini yang kadang-kadang membuat pertanyaan itu semakin liar ya. Atau semakin liar nih. Dijawab, tapi jawabannya menimbulkan pertanyaan baru dan menimbulkan polemik yang baru. Iya. Itu gimana? Tertutup oleh jawaban-jawaban yang sebenarnya butuh kita bisa ya. Yang mengenai ini anggaran, kita harus pertama komunikasikan bahwa governance, bahwa kita ini nggak ada yang berubah dari pemerintahan sebelumnya itu kita jaga bener nih fiskal kita. Kita nggak ugal-ugalan gitu. Karena khawatirnya kan para investor dan lain sebagainya ini kita tiba-tiba lose guard. Terus kan mulailah muncul rumors ini resign, ini akan diganti dan lain sebagainya. Itu kan karena tidak ada kejelasan terus mulai ada dan begitu spekulasi. Rumors yang nggak didinai itu kan become reality kan. Iya. Jadi denialnya harus disampaikan dan kemarin sudah disampaikan dengan baik dengan lugas, tegas, jelas dan memberikan harapan bahwa masalah governance ini akan berujung kepada peningkatan penerimaan pajak karena ekonomi kita bertumbuh walaupun ada penyesuaian misalnya. Nah ini bagian dari ini Nisa. Yang kedua adalah masalah yang selalu berkaitan dengan perubahan kebijakan. Nah ini dijelasin namanya kan keberlanjutan. Tidak ada perubahan kebijakan yang fundamental. Yang ada adalah perbaikan, penyesuaian dan perbaikan. Dan antara misalnya, itu kan udah jadi pemikirannya Pak Prabowo sejak awal. Ya. Ini tinggal dikomunikasikan dengan baik dan sekarang sepertinya sudah lebih baik pengkomunikasiannya dan tokoh-tokohnya yang ditampilkan juga yang memiliki reputasi yang baik. Mas Andi, tahu nggak ketika saya baca soal Danantara, artikel apa yang pertama masuk? Akankah Danantara bernasib sama dengan 1MDB? Nah itu kan kalau kita lihat yang dari sisi pesimisnya. Tapi kan ada juga yang sovereign wealth fund-nya bagus. Seperti kayak Temasek atau Norges Bank. Nah itu yang harus diceritakan kepada publik. 6 bulan pertama apa yang akan dilakukan? Governance. Harus perbaiki tata kelola. Jadi sehingga Danantara itu nggak kayak 1MDB. Before making any investment yang ada dulu nih diperbaiki. Waktu Temasek pertama terbentuk kan yang paling pertama dikerjakan perusahaan-perusahaan yang ada di bawah situ Singapore Airlines harus nomor 1 terbaik di dunia. Jadilah Singapore Airlines perusahaan yang tidak punya destinasi lokal menjadi perusahaan airlines terbaik di dunia. Terbaik ya. Kedua pelabuhan. Coba pelabuhan Port of Singapore Authority harus jadi pelabuhan yang terefisien sedunia. Jadilah PSA dan bukan punya di situ aja di mana-mana dia menjadi referensi operasi pelabuhan yang paling baik. Changi Airport, bagaimana caranya Changi ini menjadi bandara terbaik di dunia? Ya mereka kerjakan gitu. Itu yang mereka kerjakan sampai ini semua investasi berhasil menghasilkan profit sampai mereka keluar duit dari kupingnya. Begitu keluar duit dari kuping, nah dia baru pikir investasinya di mana. Nah, mulailah dia investasi di Indonesia. Berapa lama butuh waktu bagi Danantara untuk jadi seperti itu? Harus dicari penjelasan. Sekarang kan mereka udah dapat dividen. Itu kan mungkin bisa di-set aside karena untuk investasi jangka panjang kan. Ini kan untuk anak cucu kita, bukan investasi zaman sekarang. Kemarin juga sempat ada rumors bahwa masyarakat Indonesia yang tadinya investasi di bank-bank BUMN ditarik semua kemudian berbondong-bondong beli emas. Jadi UMKM itu susah dapat pinjaman. Semuanya di hold. Itu benar nggak sih?
Ada beberapa UMKM yang menyampaikan ke saya dan ada juga yang perusahaan yang udah menengah besar gitu. Karena mau ada RUPS, mau ada pergantian, mungkin ganti kebijakan. Tapi kan sebetulnya nggak akan lama itu. Begitu udah balik lagi, customer mereka itu kan pasti akan terlayani. Itu kan yang make money buat mereka kan. Kalau mereka minjemin kan mereka dapat net interest margin. Dan untuk bank-bank besar itu ya hidupnya mereka itu dari pinjaman gitu. Sebenarnya no issue ya soal orang tarik investasinya segala macamnya. Dan kalau perusahaan-perusahaan bank-bank besar ini kan bank-bank yang memiliki pengelolaan yang baik gitu loh. Jadi kalau kita tarik uangnya mau ditaruh di mana? Mau taruh beli emas? Apakah lebih safe? Ya harga emas sekarang kan lagi tinggi-tingginya nih. Ya. Lagi tinggi-tingginya. Memang bagus kalau emas itu dalam menghadapi situasi inflasi yang tinggi. Tapi kan inflasi kita sekarang sekitar malah bulan Februari kemarin deflasi. Deflasi. Jadi kita harus betul-betul pikirkan dalam segi investasi. Jangan sampai ada panic, irrational reaction terhadap keadaan perekonomian kita. Kan saya dibilang, oh ini tarik banknya dari sini pindahin ke sini. Udah pasti belum kalau dipindahin ke sini lebih baik pelayanannya daripada yang bank-bank yang kita tarik pendanaannya. Tahunya ujung-ujungnya terbawa bantal. Nah, itu yang harus kita hindari Mas, karena ekonominya kan tadi akan kan nggak sehat kalau gitu. Di awal kita tanya, sekarang lagi ngapain? Ternyata lagi urus usaha, membantu, membina pengusaha-pengusaha muda. Terus urusan politiknya gimana? Karir politiknya apakah berhenti sampai di sini aja? Sementara kemarin kan tuh kita udah tahu tuh. Kan politik adalah salah satu cara untuk berkontribusi untuk bangsa. Ya. Dan sekarang saya berkontribusinya melalui dunia usaha. Jadi kalau karir politik ya redup lah. Tapi Mau kalau diterangin nanti lagi ada nggak, Mas? peluang lagi gimana? Ya itu mau Bang diterangin Sandi? lagi nggak Mas? Kan nggak mungkin dong. Ya saya percaya pasti akan ada siklus kan ya politik. Ya. Sekarang siklus saya di bisnis. Jadi saya fokus saja di bisnis. Jadi tidak menutup hati ya? Jadi kan waktu saya transisi ke politik itu kan udah dengan pemikiran yang matang tuh. 10 tahun saya akhirnya di pemerintahan dari 2015 loh Ya. sampai 2025 Tapi ini. nggak kapok Mas? Saya nggak ada penyesalan tuh. Semuanya saya jalani dengan penuh rasa syukur. Saya lihat bahwa kontribusi selama di dunia politik sudah menghasilkan. Paling nggak Pak Prabowo-nya jadi presiden gitu. Yang saya perjuangkan selama 2 pemilu 2014 dan 2019. Dan ya kita lihat bahwa beri waktulah dia untuk memimpin kita. Kan yang kita sayangkan kan 2 pemilu Mas Sandi membantu Pak Prabowo, begitu jadi Mas Sandi nggak ada di situ. 3 ya? Oh 3. Dua Dong. Dua. Yang ikut membantu, menyorong segala macam daya dan upaya, keringat, tenaga, air mata, biaya dan lain-lain. Saya nggak perlu ada di situ. Menurut saya tercapainya suatu tujuan dan kita bisa melihat hasil karya kita kan mencintai belum tentu memiliki kan. Oh, tapi gini. Jadi bisa aja kan di sana tapi kita Ngeri. dari jauh melihat kan udah bangkanya super bangga banget. Ya. Tapi nanti momentumnya akan tiba kan. Tapi kayak kalau itu Ya, ada penyesalan Momentumnya nggak, ini, Mas? momentumnya Nggak ada penyesalan. Ya waktu karena kan siklus politik berubah-berubah. Pada saat terakhir saya ditugaskan ke membantu Pak Ganjar dan itu saya jalankan dengan dedikasi sungguh-sungguh 100%. Di ujung-ujung ada yang minta balik lagi ke Pak Prabowo. Saya bilang kalau saya itu kan berpolitik itu punya prinsip. Saya bilang prinsip saya adalah ingin menghadirkan politik yang bisa bukan memecah belah, tapi politik yang bermartabat dan bisa menyatukan kembali. Nanti setelah kontestasi saya yang paling pertama jam 3 waktu kalian iNews breaking news ini hasil quick count. Saya yang paling pertama ngucapin selamat. Karena saya percaya prosesnya, saya yakin dan dari data-data awal bahwa ini seperti ini saya kasih selamat dan ya sudah kita nation buildingnya harus jalan di titik itu. Jadi begitu kontestasi selesai ya kolaborasi ke depannya. Kalau yang pertama ngucapin itu biasanya susah dilupakan. Karena gini Mas, di politik itu kita kan butuh orang-orang yang bermartabat ya. Orang-orang yang jujur, yang baik gitu.
waktu dulu awal Mas Sandi muncul jadi jubirnya Pak Prabowo. Kita keliling-keliling Indonesia ya. Itu Saya masih di Bisa ada. Saya nggak ikut, ada beberapa wilayah kan yang saya ikut. membuka mata anak muda kan. Oh ternyata Sandiaga Uno aja masuk politik gitu. Ya. Jadi akhirnya banyak orang yang mulai Alhamdulillah banyak yang masuk politik. Itu clear Bagian loh. besar masuk Gerindra waktu itu. Iya, itu clear loh Mas. Karena waktu itu kan politik kan kayak serem didominasi ya orang tua, orang udah bangkotan di partai politik, ngomongnya kayak begitu. Ketika Mas Sandi muncul dengan gaya anak Gaya muda, baru. akhirnya semua orang, oh ternyata Sampai sekarang loh Mas. sampai sekarang Mas. Ya alhamdulillah. Nah kalau Mas Sandi cuma berhenti sampai di sini, nggak kasihan sama Dede-dede. anak muda, dede-dede itu. Dede itu sekarang udah jadi. Udah jadi. Udah jadi loh Dede itu. Jadi politisi ulung loh mereka. Udah banyak yang jadi menteri juga. Oh. Ini jubir saya waktu itu udah jadi wakil menteri, ada yang jadi anggota dewan. Saya senang ngelihat mereka bertugas dan kita masih komunikasinya masih lancar kok. Dan saya di belakang layar ya saya memberi masukan, saya beri senang saya lihat ini. Dan sekarang saya kembali melakukan hal yang memang saya passionate, yaitu membangun usaha dan memperkuat ekonomi anak muda, terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Lebih enjoy mana Mas Sandi? Hari ini sih enjoy banget ya, enjoy banget gitu loh. Jadi protokoler udah nggak ada. Lu tuh sebel Tapi banget. jadwal tetap padat ya? Sebel banget kalau protokoler itu, aduh pokoknya baru ini 35 menit. Mohon Bapak harus ditunggu di sini, ditunggu di sini. Izin Bapak ya? Menizin. Sekarang saya balik ke, ya DNA saya kan entrepreneur. Jadi saya balik lagi. Walaupun saya di politik kemarin tetap aja DNA saya entrepreneur. Berarti jadwal tetap padat ya sekarang? Jadwal padat tapi bisa lebih Fleksibel. fleksibel. Karena saya punya banyak waktu sekarang untuk mementorin usaha. Saya punya banyak waktu untuk memantau suatu peluang. Saya punya kesempatan untuk meyakinkan para pemilik modal, investor untuk menanamkan modalnya di sektor yang tepat. Jadi jauh lebih fleksibel, jauh lebih punya waktu. Dan dulu kan sektoral, hanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, ya. Padahal kan Indonesia kan sangat luas. Sekarang saya punya kesempatan yang lebih terbuka. Mas Andi ini kayaknya emang salah FYP gue sih yang terlalu skeptis. Jadi kan kayak ke brainwash gitu. FYP, di bulan Ramadan ini find your pahala. Oh, iya. Nah, ini keren nih. Oh ini loh yang lagi nyari pahala kerja. Ini bikin terang nih pahala. Lagi nyari pahala. Amin, amin. Semua kru juga berpahala ya. Kan jalan mencari pahala tidak hanya di atas sajadah. Betul. Jadi Bangun narasi positif yang bikin terang itu adalah bagian Adalah dari pahala. pahala. menebar pahala ini. Menebar pahala. Insya Jadi Allah. jadi macam-macam Mas. Ada yang bilang di tahun 2025 sampai 2030 jangan resign kerja, jangan memulai usaha. Kalau yang lagi usaha jangan jangan diperlebar usahanya, kuatin saja yang sudah ada. Jangan mulai bisnis baru. Banyak narasi-narasi seperti itu. Benar nggak? Perbanyak uang cash. Oh iya terus jangan memulai kredit apapun. Itu semua benar. Karena itu defensif kan. Tapi kalau mencari peluang itu kan terus. Namanya berani. juga seorang pengusaha, entrepreneur yang di balik krisis ada Peluang. peluang. Ya. Behind every crisis there is opportunity. Tentu. Dan selalu ada yang bilang don't waste a good crisis. Karena pasti ada a good opportunity. Nah peluang-peluang itu yang harus kita tetap pantau. Itu tadi bagus defensif. Build your cash, fokus your core business. Kalau yang udah punya pekerjaan, dapat tawaran lebih tinggi, ya boleh dong. Tapi kalau udah punya pekerjaan, terus mau resign karena sembari cari-cari, ya jangan. Kadang-kadang anak sekarang I need a career break gitu. Nggak bisa. No. Jawabannya no. And jangan overthinking terhadap itu. Life is about process. Harus betul-betul benar-benar kita harus jalani proses itu sampai ya kan uncertainty ini paling volatility ini 5 tahun. ada siklus ya kan. Iya, iya. Nanti akan ada siklus build up lagi dan di situ kita dalam posisi yang lebih 5 tahun nyampe? mungkin ya saya lihat sekitar 5 Nyampe ya? tahun ya. Siklus ini Udah tua ya. biasanya siklusnya 7 tahun.
7. 7 tahun. Biasanya siklus ya, 7 tahun. Tapi Bisa jadi lebih cepat ya. ini bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Karena sekarang juga udah ada teknologi, udah ada terobosan-terobosan yang terkini. Jadi ya kita mesti siap. Mas Andi, ada satu masalah dunia usaha yang justru dianggap budaya. Hmm. Minta THR. Minta THR. Itu jadi isu gak sih? Super jadi isu. Ormas-ormas itu. Apalagi ormas-ormas. Saya ngalamin lagi nih sekarang. Karena kan balik lagi. Ah, gimana? Iya, kan. iya itu tuh. Dan THR itu kan konsepnya kan tunjangan hari raya mestinya dibayar kepada para pekerja. Iya. Pekerja. Yang berkeringat kan. Malah ada hadisnya itulah. Bayarlah sebelum mengering keringatnya kan gitu. Jadi yang berkeringat itu siapa? Ya karyawan. Yang dapat THR ya karyawan lah. Nah kayak ormas-ormas dulu itu waktu bisnisnya lagi booming ya udah daripada nggak pusing kita. Daripada ribet ya, Daripada daripada ribet. Ada ribet lah, Udah daripada jalan di ditutup demo. gitu sekarang. kan biasanya. Udahlah sekarang ini mereka juga ikut ngencangin ikat pinggang. Lebih berkontribusi. Ormas-ormas itu ada yang memiliki kontribusi positif juga. Nggak semuanya ya, tapi per hari ini ya lebih peka lah. Keadaan ekonomi kita lebih. Karena lagi ormas tidak merasa baik. berkeringat juga kan, jagain. Kalau yang dijagain itu ya diformalize dong. Kalau dia jagain, ya dia Ya, masuk charge. karyawan. Dia kirim invoice, bayar pajak. Iya. Tapi bener Mas, bahwa ormas itu juga menjadi satu isu yang membuat banyak investor akhirnya Oh nekat ke iya, Indonesia. Oh iya? sangat. Iyalah, Mas Andi, setiap kali ada demo-demo ngerusakin truk terus viral di mana-mana, nyampe Sensitif. ke investor di luar negeri ya mereka bilang udah wait and see dulu deh. Ini kok kayak begini ya. Nah, Pak Prabowo tagline-nya dari dulu nggak pernah berubah. Strong and firm leader. Jadi strong government ini harus pastikan tidak ada lagi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang merusak, destruktif, dan tidak menciptakan situasi iklim investasi yang kondusif. Masalahnya jumlahnya makin banyak Nggak, ormasnya. Wamenaknya bilang budaya. Bingung gua makanya. No comment lah itu. Gak ada budaya ngerusak itu nggak ada. Kita nggak budaya kita itu Budaya gotong royong. Maksudnya budaya minta, Minta THR THR itu. dari ormas. Minta THR, ormas minta THR tuh katanya budaya. Ya nggak bisa dong, berhenti. Mas Andi pernah terima ormas berapa banyak? Oh waktu banyak Sampai banget. intimidatif nggak? Sampai intimidatif waktu saya dulu masih di punya investasi yang saya jalankan sendiri itu ya mereka datang minta, nggak pakai surat, datang Rame-rame. ya, Gitu. rame-rame. Dan kalau bisnisnya lagi oke segala macam kita pikir ya Boleh udah, lah. daripada ini Daripada sekarang rame. lagi nggak bagus bisnis. Hotel-hotel lagi pada berat. Iya. Iya. Restoran-restoran juga ya alhamdulillah Ramadan ini mulai penuh tapi ada pengurangan. Angka orang mudik turun 24% prediksinya. Ini kan berarti seluruh ekosistem ini sekarang lagi harus berhemat. Ya kalau lagi berhemat ya kita harus kurangi juga. Mudik turun sampai 24%, gulungannya akan mengerikan. Ya nggak sih? pasti dari transportasi, pasti dari hotel, kuliner, restoran, kuliner itu akan terasa semua. Tapi kan ini dalam konteks berkurangnya 24%. Dulu ya 200 juta waktu tahun 2024 itu kan peak setelah COVID kan. Iya. Ya. 200 juta. Nah ini karena Turun. daya beli dan segala macam turun 24%. Saya pikir nanti mendaratnya itu di ya angka 15% lah gitu loh. Ini kan prediksi kan. Ini kan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Iya. Tapi berarti kita harus mengantisipasi ada pelemahan di transportasi, di kuliner, hotel maupun beberapa sektor-sektor yang cukup padat karya ya sebetulnya. Ini yang harus diantisipasi. Oke, ini tadi kita udah ngobrol, saya hitung Mas Andi nyebut Pak Prabowo 5 kali, nyebut Pak Jokowi 2 kali. Abis lebaran kan isunya ada reshuffle. Nah, ini. Lagi nih. Balik lagi. Kembali lagi. Ini sebelum kita closing deh kan, udah dikasih kode katanya. Gitu. Udah ada telepon atau WhatsApp. tiba-tiba Pak Dasko WA gitu ya. Bro. Sibuk nggak bro? Atau kalau misalkan ditelepon, gimana tanggapan Mas Andi? Ya kontribusi kepada negara itu kan bermacam-macam dan sekarang saya kontribusi di dunia usaha
pernah kejadian juga kan di 2019 waktu habis Pilpres, saya di luar pemerintahan kan sampai 1 tahun, sampai pada satu saat setelah berkali-kali diminta dan waktu itu memang membutuhkan pariwisata, saya diminta untuk di kementerian kan pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya nggak mau berandai-andai, bro. Saya pikir kontribusi saya sudah sekarang saya lakukan di jalur yang memang saya sangat passion. Saya memiliki energi yang dan waktu sekarang, waktu yang berlebih. Mudah-mudahan ini bisa membantu Pak Prabowo dari luar pemerintah. Ya paling Pak Prabowo juga lihat kan catatan ketika Bang Sandi jadi Menteri Pariwisata kan jelas tuh kan. Dari segini langsung bisa segini Maksud kan. lo? Itu aja. Gue kira mau lu smash lagi. Bisa. Nah itu kan pasti dilihat kan. CV-nya kan dilihat. Dari pariwisata segini bisa langsung segini gitu. Sekarang? Jadi, Sekarang kan ya baru 6 bulan kan. jadi pesannya, Kasih waktu lah. Kasih waktu sebelum reshuffle. jadi pesan Bang Sandi untuk Lebaran yang sedang di tengah keprihatinan gimana nih? Kepada masyarakat. Ya, ini bulan bulan Ramadan, Ya. bulan kita meningkatkan ketakwaan. Nanti hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Saya setuju sama podcast baru ini dengan narasi yang sangat positif. Memang kalau dilihat headline di mana-mana bikin pusing kepala. Tadi Nisa ngomong, wah ini gimana korupsi ini itu orang akhir takut. Korupsi itu kita lihat bahwa ini adalah kanker yang harus kita enyahkan dari NKRI, dari bumi pertiwi. Nah gimana caranya ini narasinya tersampaikan bahwa yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah betul-betul berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi ekonomi kita dan meninggalkan praktek-praktek buruk. Dan yang kedua bahwa investasi di sumber daya manusia dengan makan bergizi gratis dan lain sebagainya ini akan menjadi salah satu anak tangga kita untuk menuju Indonesia emas. Nah, gimana caranya ini membangun kepercayaan itu kembali. Satu lagi Mas Andi. Pesan untuk kaum menengah atau kaum mendang-mending. Yang nggak dapat bantuan sosial, Ya. tidak bisa menikmati hasil dari kekuasaan. Atau tidak punya privilege. Tidak punya privilege karena dia bukan anak pejabat atau Bukan, lingkungan, dia ada di tengah-tengah. Yang berat ke atas juga berat ke bawah. 2S, Apa tuh? Apa tuh? banyak bersyukur. Oh. Kalian masih paling tidak hari ke hari hidupnya. Mereka itu kan masuk di golongan yang minimal bulan ke bulan kan. Iya. Kan dibagi 3 nih, ada yang hari ke hari, Harian, ada harian, Oke. ada yang mingguan, ada yang bulanan. ada yang bulanan. Mereka ini masuk yang di bulanan. Mereka harus banyak bersyukur. Dan kalau mereka bersyukur insya Allah ditambahkan nikmatnya. Yang kedua, S-nya sabar. Wah, Insya Allah kita bisa. Jadi sampai sekarang masih syukur dan sabar, ya. Jadi syukur dan sabar. insya Allah akan terlampaui. Iya. Oke, Baik. menarik. Kita jadi optimis semua nih. Iya nih. Harus optimis. Semangat ya. Buat teman-teman sobat terang. Sobat terang, sobat terang. Sobat terang nih namanya sekarang Kayaknya nih. gue yang mesti ganti FYP. Iya. Pusing, pala tuh berat ya Mari. Jadi mulai minggu depan habis lebaran kita podcast, kita langsung sapanya sobat terang ya. Sobat terang. Ini inovasinya. Oke, baik. Kita sekarang udah mau lebaran, tinggal menghitung hari lebarannya. Meskipun di tengah krisis, meskipun belanjanya tidak sebanyak tahun-tahun lalu ya, Mas Andi. Karena duit HR-nya lebih baik ditabung dulu ya buat investasi ya. Oh iya, satu lagi, investasi paling aman apa sekarang? Investasi yang aman-aman. Ya, banyak instrumen investasi ya, obligasi pemerintah tuh baik. Investasi di saham-saham kalau mau harus masuk saham itu yang dividennya kayak BRI itu kan dividennya bagus sekali Ya. gitu dan pertumbuhannya masih ada. Dan beberapa investasi lainnya di bursa juga kita bisa lihat investasi di diri sendiri yang penting yaitu peningkatan skill kita. Kalau ada tabungan lebih ya ambil course, ambil
pelatihan yang bisa meningkatkan daya jual kita. AI misalnya, kita bisa belajar AI. Sertifikasi gitu. Kita mendapatkan sertifikasi di bidang Berarti 3S dong. teknologi. Sabar, syukur, skill. Iya. Yang keempat Oke. sholat. Sholat. Dan sport. Sport ya? Gimana? Masih lari ya? Masih. Masih. Oh. Per hari berapa kilo? Masih 7 sampai 11 kilo. Wih, Oh iya. Mirip-mirip lah sama saya ya. Iya, iya, iya. Kamu sebulan kan? sebulan. 7 kilo sebulan. Parah itu sih. Oke Nisu. Oke, kita sudahi dulu hari ini. Sebentar lagi lebaran, mohon maaf lahir batin, saya Anissa Dasuki. Lahir batin. Ya, saya Gai Porto Sigit. Sampai jumpa lagi, semoga makin terang hidup kita. Terima kasih. Saya Pung Purwanto, maaf lahir batin.